Baik, selamat sore untuk Ibu dan teman-teman semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat cinta kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam mendengarkan seminar proposal saya ini. Saya izin share screen ya kawan-kawan. Apakah sebelumnya saya sudah terlihat? Sudah, Mentari. Di sini saya Mentari Sinambela dengan NIM 5191240005. Adapun judul seminar proposal saya yaitu gambaran pola makan remaja putri usia 12 sampai 16 tahun terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan Kecamatan Kerajaan Kabupaten Papua Barat. Adapun topik pembahasan yang saya bahas di sini yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Yang pertama di sini saya merangkum dari berbagai referensi yang saya cari, meliputi data dari UNICEF pada tahun 2017 terdapat 92 juta atau 13,5% balita di dunia mengalami underweight. Dan yang kedua berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, status gizi balita di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Prevalensi underweight menurun dari 19% hingga menjadi 17,7%. Namun walaupun dalam prevalensi ini menurun, tapi dalam standar WHO belum mencukupi. Jadi masih perlu upaya supaya untuk menanggulangi kasus underweight ini. Selanjutnya diketahui juga bahwa prevalensi balita gizi buruk dan kurang Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 18,2% yang terdiri dari 5,2 gizi buruk dan 13% gizi kurang. Angka ini lebih tinggi 5,0% dengan angka provinsi pada tahun 2016 atau 13,2%. Di sini mengapa saya tidak mengambil ataupun dapat referensi dari daerah saya sendiri, karena saya sudah mencari di berbagai referensi, saya belum menemukan. Dan berdasarkan latar belakang, underweight secara umum adalah berat badan rendah. Underweight adalah keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Seseorang dikatakan mengalami underweight saat hasil pengukuran indeks massa tubuhnya yaitu kurang dari 18,5 kg meter kuadrat. Selanjutnya berat badan kurang atau underweight adalah dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya asupan makan dan gaya hidup. Underweight juga disebabkan oleh faktor psikologis dan fisiologis seseorang. Faktor psikologis yang dapat memicu terjadinya underweight adalah ingin memiliki tubuh ideal. Sesuai dengan uraian di atas, saya tertarik ingin meneliti sebuah gambaran pola makan remaja putri usia 12-16 tahun terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan ini. Dan saya ingin mengetahui apakah kasus ini benar-benar terjadi pada daerah tersebut. Dan berdasarkan identifikasi masalah, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan yang baik, yang kedua sering mengabaikan pola makan yang baik dan teratur, yang ketiga jarang mengukur tinggi badan dan mengecek perkembangan berat badan, yang keempat kurang menggali informasi tentang menu sehat untuk dikonsumsi, yang kelima tuntutan dari lingkungan agar memiliki tubuh yang kurus dan langsing. Selanjutnya dalam pembatasan masalah, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang saya jelaskan di atas, permasalahan ini yang cukup luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini akan dibatasi pada upaya orang tua dan ibu sebagai motivator dalam mengatasi kasus underweight di remaja putri di SMP Negeri 1 Kerajaan ini. Selanjutnya dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan maka rumusan masalah yang saya dapat yaitu bagaimana gambaran pola makan remaja putri yang mengalami kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui gambaran pola makan yang dikonsumsi remaja putri terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan. Dan selanjutnya manfaat penelitian saya ini yaitu yang pertama bagi remaja
untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pola makan yang baik pada remaja sehingga bisa memperbaiki perilaku remaja dalam memenuhi gizi seimbang dan pencegahan status gizi kurang atau underweight. Dan selanjutnya bagi peneliti yaitu sebagai sumber data penelitian tentang gambaran pola makan remaja putri usia 12 sampai 16 tahun terhadap kasus underweight serta mengaplikasikannya pada mata kuliah seminar. Selanjutnya yaitu saya masuk ke dalam bab 2 tentang kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Di sini yang pertama saya jelaskan yaitu masa remaja. Masa remaja adalah suatu proses pergantian dari masa anak-anak menuju remaja yang disebabkan karena pertambahan usia yang terus-menerus sehingga dapat merubah bentuk badan, pola pikir, dan gaya hidup seseorang. Selanjutnya yaitu pola makan adalah suatu hal yang mempengaruhi keadaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Ini menurut Kinta pada tahun 2016. Usia remaja termasuk ke dalam usia yang sangat rentan terhadap gizi karena pada fase ini remaja harus bisa memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Hal ini juga berkaitan dengan banyak sekali kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, banyak remaja yang sangat kurang memperhatikan pola makan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang sering jajan sembarangan dan maupun mereka yang malas makan karena memperhatikan body image mereka. Selanjutnya yaitu tentang underweight. Underweight merupakan kasus kurang berat badan yang disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi asupan gizi makro dan mikro. Ini menurut Huta Gaul pada tahun 2019. Menurut Depkes pada tahun Republik Indonesia, underweight adalah status gizi yang berhubungan dengan indeks massa tubuh. Selanjutnya perhitungan status gizi remaja, ini saya menggunakan PMK Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak untuk indeks umur IMT/U anak usia 5 sampai 18 tahun. Selanjutnya penelitian yang relevan itu saya dapat dari penelitian Filda pada tahun 2017 yaitu tentang pendidikan gizi dan surveillance underweight pada remaja putri, menunjukkan bahwa pihak yang sering dengan sengaja menurunkan berat badan adalah remaja putri SMP dan SMA. Selanjutnya yaitu menurut penelitian Maria pada tahun 2019, yaitu berjudul dengan tentang hubungan pengetahuan gizi dan kebiasaan makan dengan status gizi remaja putri di SMA Negeri 2 Kupang. Ini menunjukkan bahwa penyebab tidak adanya hubungan antara pengetahuan dan status gizi, karena pengetahuan memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap status gizi, sedangkan penyebab langsung dari masalah gizi adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. Selanjutnya ini adalah kerangka konsep yang saya buat. Yang pertama yaitu pengetahuan gizi kurang, itu berkaitan dengan pola makan, dan selanjutnya itu berkaitan dengan status gizi remaja. Hal ini juga berkaitan dengan penyakit infeksi, pendapatan per kapita, lingkungan, dan genetik. Selanjutnya kerangka berpikir saya dapat yang pertama itu dalam pendapatan keluarga yang rendah, faktor lingkungan, genetik, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan itu berkaitan dengan pola makan. Selanjutnya jika hal tersebut dilakukan oleh remaja putri atau orang lain maka akan mengalami underweight. Dan underweight itu terdiri dari antropometri, yaitu antropometri berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, dan gula. Selanjutnya mengukur status gizi, yaitu melakukan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh terdiri dari 3, yaitu kurang, normal, dan lebih. Dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian di sini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dan pernyataan penelitian. Ini menurut Nur Salam pada tahun 2017. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, yaitu ada hubungan pola makan dengan kejadian underweight pada remaja putri di SMP satu kerajaan. Hipotesis statistiknya yaitu H0, tidak ada hubungan antara pola makan dengan kasus underweight remaja putri. H1 yaitu adanya hubungan pola makan dengan kasus underweight remaja putri. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Di sini tempat dan waktu penelitian saya yang gunakan yaitu tempatnya dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kerajaan Desa Sukarame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papua Barat. Waktunya mulai dari bulan Agustus tahun 2022 sampai November tahun 2022. Selanjutnya untuk menghitung populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri SMP 1 Kerajaan yang mengalami kasus underweight di kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya dalam pengambilan sampel itu saya menggunakan rumus Lemeso, yaitu yang saya dapat di sini yaitu
186 sampel. Selanjutnya untuk desain penelitian ini saya menggunakan cross-sectional study. Pengumpulan data dilakukan pada suatu alasan saya menggunakan desain ini karena pada desain studi ini seluruh variabel diukur dan diamati pada saat yang sama atau one point in time, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini juga menggambarkan pengaruh pola makan remaja putri 12-16 tahun di SMP Negeri 1 Kerajaan, tepatnya di Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papak Barat. Selanjutnya untuk definisi operasionalnya, yaitu yang pertama Android pada remaja putri usia 12-16 tahun. Definisi operasionalnya yaitu status gizi yang ditentukan melalui pengukuran antropometri IMT per U berdasarkan 5 kriteria, yaitu skalanya yaitu ordinal, skornya yaitu untuk gizi buruk kurang dari 3 SD, dan selanjutnya untuk gizi kurang yaitu minus 3 SD sampai dengan kurang dari 2 minus SD. Selanjutnya untuk gizi baik yaitu minus SD sampai dengan 1 SD. Untuk gizi lebih yaitu 1 SD sampai dengan 2 SD. Selanjutnya pada obesitas yaitu di atas dari 2 SD. Selanjutnya pola makan remaja putri. Untuk variabelnya yaitu pola makan remaja putri, definisi operasionalnya yaitu jumlah zat gizi yang dikonsumsi 1 bulan terakhir melalui metode FFQ atau Food Frequency Questionnaire, skalanya yaitu ordinal, skornya yaitu sesuai bila ada jawaban benar di atas 50%, jika jawaban tidak sesuai jawaban di bawah 50%. Ini berdasarkan skala Goodman. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan timbangan untuk mengetahui berat badan remaja putri, Microtoys untuk mengukur tinggi badan, formulir FFQ 1 bulan terakhir untuk mengetahui pola makan remaja putri. Selanjutnya lembar kuesioner berupa pertanyaan lain seperti data personal, pengetahuan dan aktivitas fisik serta lain sebagainya. Selanjutnya teknik pengumpulan data jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu untuk mengetahui status gizi remaja putri dengan menggunakan alat bantu berupa Microtoys dan timbangan digital. Data pola makan diperoleh dengan cara menggunakan FFQ dan data FFQ. Selanjutnya data sekunder, data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 1 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papak Barat. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis univariat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik individu berdasarkan variabel yang sudah ada secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan proporsi antara IMT per U dan perilaku makan dari remaja putri. Analisis ini digunakan dengan bantuan dari komputer dan laptop. Analisis bivariat, selanjutnya saya menggunakan analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan oleh dua variabel yang saling berhubungan. Pada penelitian ini dilakukan analisis bivariat yaitu hubungan antara pola makan dengan underweight. Analisis bivariat pada penelitian ini data diolah dengan bantuan program komputer juga dan dilakukan melalui hubungan antara pola makan remaja putri dengan kasus underweight menggunakan uji statistik chi-square. Selanjutnya hipotesis statistik. Hipotesis penelitian, hipotesis dalam jawaban sementara, rumusan masalah dan pernyataan penelitian menurut Nusalam. Selanjutnya hipotesis statistiknya yaitu H0, tidak ada hubungan antara pola makan dengan kasus underweight remaja putri. Selanjutnya H1, ada hubungan pola makan dengan kasus underweight remaja putri. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Selanjutnya saya memberikan waktu untuk kepada teman-teman untuk kira-kiranya ada yang memberi pertanyaan atau kritik dan saran. Saya persilahkan. Kepada Fani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Oktavia Sinaga. Saya dari kelas Gizi B 2019.
Saya ingin bertanya kepada Saudari Mentari, apa apa yang melatar belakang Saudari Mentari sehingga memilih lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Kerajaan? Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Fani. Saya langsung jawab saja. Mengapa saya mengambil atau menggunakan di SMP Negeri 1 Kerajaan? Karena menurut saya lokasi atau tempat di sini merupakan suatu hal yang layak untuk diteliti. Dan ini juga berhubungan dengan saya juga alumni dari SMP ini tersebut. Dan juga saya pernah melihat anak-anak di SMP Negeri 1 Kerajaan ini juga banyak yang mengalami kasus underweight. Jadi itulah keterkaitan saya ataupun keinginan saya mengapa saya mengambil penelitian di tempat ini. Terima kasih. Apakah sebelumnya jawaban saya bisa diterima? Baik, Mentari, jawabannya saya terima. Terima kasih sebelumnya, Fani. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah turut aktif dalam mengikuti seminar proposal saya ini. Saya berharap teman-teman yang lain juga sukses untuk melakukan presentasi seminar proposalnya juga. Sekian dan terima kasih.